Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fahmi Miftah dengan NPM 6162101134. Nah, saya dari kelompok 4F. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas video yang keempat, di mana saya ini mendapatkan exercise 4.5.3. Nah, jadi di exercise 4.5.3 ini diberitahu bahwa misalnya saya mempunyai suatu misalkan X memiliki suatu PDF gitu ya. Si PDF-nya itu adalah ini kan si theta theta dikali X dipangkatin theta min satu, di mana si X-nya itu memiliki batasnya itu adalah 0 sampai 1. Nah, dan 0 untuk X yang lainnya. Terus si tetanya juga hanya beranggotakan satu dan dua saja. Nah, terus kita diberitahu untuk menguji hipotesis sederhana H0, di mana H0 itu tetanya sama dengan satu versus H1 dengan tetanya itu sama dengan 2. Gunakan random sample X1, X2 berukuran N sama dengan 2. Jadi ukuran sampelnya itu adalah 2. Nah, kita apa sih? Simpulkan dulu poin-poin yang sudah diketahui di soal tadi. Misalkan kita masuk ke poin yang diketahui di soal itu ada apa aja. Yang pertama itu kita tahu VDF-nya. VDF-nya itu adalah ini kan eh VDF-nya itu adalah ini kan yang theta dikali X pangkatin theta min satu. Dengan X-nya itu batasnya 0 sampai 1, tetanya itu anggotanya satu dan 2 saja. Nah, terus H0-nya kita juga tadi tahu di soal H0-nya itu adalah theta sama dengan satu dan H1-nya itu theta sama dengan 2 kan. Terus untuk ukuran sampelnya kita juga udah tahu tadi N sama dengan 2 dan ini nih, ini yang penting daerah kritisnya itu kita kayak gini nih, kita pakai yang ini, yang critical region itu adalah X1, X2, di mana X1, X2 ini 3/4 kurang dari sama dengan X1 dikali X2. Nih, kalau digambar itu seperti ini nantinya. Kan tadi kita udah tahu kan batas-batasnya itu dari satu sampai ini kan, satu-satu, sehingga kita tahu ini bakal membentuk persegi nantinya. Terus nah ini saya sudah tandain yang ada warna pinknya ini tuh merupakan daerah dari ini satu dikali X2 lebih besar daripada 3/4. Nah, ini domainnya. Nah, terus kita udah tahu daerah critical region-nya. Selanjutnya, yang akan kita cari tahu adalah ini apa? VDF gabungannya. Nah, di sini kita akan mencari VDF gabungannya, di mana untuk mencari VDF gabungannya itu cukup simpel. Kita tinggal kalikan aja VDF X1 dikali VDF X2, terus batasnya juga kita tahu A kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari B gitu kan. Jadi kita tinggal masukin, tadi kan kita tahu A-nya 0, B-nya 1. Terus Fx1-nya kita tinggal ganti aja ini si X-nya sama X1 gitu kan. Sehingga dapet nih kayak gini. X1 benar. Jadi kayak gini nih. Theta theta dikali X1 dipangkatin theta min satu, terus theta dikali X1 dipangkatin theta min satu, terus yang keduanya theta dikalikan ininya jadi X2 theta min satu, sehingga kalau digabungkan nanti akhirnya menjadi seperti ini, theta kuadrat. Terus ini yang PDF X1-nya, ini PDF untuk yang X2-nya. Batasnya tadi udah saya bilang 0 sampai 1. Karena A-nya 0, B-nya 1 kan. Nah, terus 0 untuk batas lainnya kan. Terus apa sih yang ditanya di soal ini? Jadi yang ditanya di soal ini tuh kita akan mencari power function. Power function di mana power function itu simbolnya seperti ini kan. Di mana kita akan mencari saat tetanya itu sama dengan satu dan tetanya sama dengan 2. Nah, jadi yang pertama untuk menjawabnya kita akan mencari power function saat tetanya sama dengan satu. Apa sih maksudnya? Maksudnya nanti tinggal
setelah kita, double integralkan, kita tinggal sebelum kita double integralkan, kita tinggal ganti aja tetanya sama, 1 atau 2 nih, kayak gini kan misalnya. Double integral kita, akan menggunakan untuk mencari power function ini kita akan menggunakan double integral karena, daerah critical region-nya tadi udah diketahui juga yang ini, maaf, yang ini. Nah, ini daerah critical region-nya, terus udah gitu, kita tinggal masukkan saja. Jadi di mana batas pertamanya itu seperti ini, double integral dari 3/4 XI sampai 1. Terus yang integral keduanya itu 3/4 sampai 1. Jadi kita akan menghitung yang ininya saja dulu nih. Nah, ini kita akan fokus ke sini dulu. Jadi untuk yang integral pertama, integral dari 3/4 XI, 3/4 XI sampai 1. Terus udah gitu kita tinggal masukin PDF gabungannya apa aja. Nah, tadi udah diketahui kan theta kuadrat dikalikan X1 dipangkatin theta min 1. Terus udah gitu X2 dipangkatin theta min 1 dx2. Nah ini yang akan kita hitung pertama. Nah, terus gimana cara ngitungnya? Nah, sebelum itu kita masukin dulu tetanya sama dengan 1 kan tadi sudah saya bilang sebelum kita integralkan tetanya masukin dulu 1. Masukin karena ini dimintanya tetanya sama dengan 1 kan. Tinggal masukin 1, terus udah gitu nanti akhirnya, ini kan jadinya X1 pangkat 0, X2 pangkat 0, jadi X1 pangkat 0, X2 pangkat 0, nantinya jadinya, 1 kan X pangkat 0 itu. Terus udah gitu tersisa hanya ini aja kan. Nah, jadinya kita punya di sini itu integral dari 3/4 XI sampai 1, dari 1 dx2. Nah, kita tinggal integralkan terhadap dx2 sehingga kita memiliki kayak gini nih, X2, integral dari 1 itu kan X2 kan. Terus batasnya itu kita tahu dari ini 3/4 XI sampai 1. Tinggal masukin nanti kita dapetin hasilnya seperti ini, terus udah gitu langkah terakhir nih, kita tinggal integralkan lagi aja ini terhadap X1 kan. Nanti simpel lah ya, 1 tinggal diintegralin jadi X1, terus yang ini juga 3/4-nya keluar, terus 1/XI integralnya apa, dan XI kan, terus kita tahu batasnya yang ini, nanti masuk ke sini kan, jadi 3/4 sampai 1, terus atas kurang bawah, kita tinggal masukin satunya ke XI, jadinya 1 dikurang ln 1 itu 0 kan, jadinya kurang 0 dikurang 3/4-nya masuk, jadinya ke sini 3/4, terus udah gitu dikurang ini 3/4-nya masuk ke XI. Jadinya nanti dapat kayak gini, 3/4 ln 3/4. Terus akhirnya kita dapat hasil akhirnya itu untuk yang power function saat tetanya sama dengan 1 adalah ini, 1/4 ditambah 3/4 ln 3/4. Nah, untuk selanjutnya bentar, nah sepertinya jelas sampai sana. Nah, untuk selanjutnya, saat for function saat tetanya sama dengan 2. Sama seperti tadi kita akan mengerjakan yang ininya dulu, yang integral pertamanya dulu, terus nanti kan kita tahu batasnya sama seperti yang satu theta sama dengan 1 tadi. Nah, sampai sinilah ya, sampai sini kita akan menghadapi proses yang sama seperti sebelumnya. Akan tapi di sini tuh datanya kita ganti sama 2. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini, 2 dikuadratin 4, terus X1, 2 min 1 jadinya X pangkat 1, yang ini juga jadinya X pangkat 2, X2. Nah, ini kita tinggal integralkan dulu yang ini. Kita integralkan sehingga integral yang pertama ini kita dapatnya ini kan, 2x1 dikali x2 kuadrat, di mana batasnya kita tadi sama seperti yang pertama juga dari 3/4 x sampai 1. Terus udah gitu kita, masukin nih si batas-batasnya, nanti hasilnya kita diperoleh nih yang ini nih. Nah, setelah itu kita integralkan terhadap XI, kalau yang tadi terhadap X2 sekarang terhadap X1 maksudnya. Terus udah gitu, setelah kita integralkan, nanti hasilnya kita dapat seperti ini, yang X1 kuadrat, terus udah gitu dikurang 9/8 ln XI. Terus kita masukin batasnya,
nanti hasilnya seperti ini, kalau setelah kita masukin batasnya jadi terus 1 kurang 0 dikurang 9/16 dikurang 9/8 kan 3/4. Nah, ini kan 1 bisa kita kurangin sama 9/16. Terus udah gitu, ini minnya masuk jadinya positif. Jadinya kita dapat seperti ini, 7/16 ditambah 9/8 ln 3/4. Nah, jadi kesimpulannya itu apa sih? Nah, kesimpulannya itu kita dapat nih si si power function dari theta saat theta sama dengan 1 adalah yang ini kan, yang 1/4 tambah 3/4 ln 3/4. Terus kita juga dapat power function saat tetanya sama dengan 2, itu yang ini, 7/16 ditambah 9/8 dan 3/4. Nah, sehingga kita dapat kesimpulan nih, gimana caranya untuk meringkas semua ini. Ringkasnya itu kayak gini, saat power function saat theta itu, adalah 1 dikurang 3/4 theta, 1 dikurang 3/4 theta ditambah theta dikalikan 3/4 pangkatin theta. Dikalikan ln 3/4, di mana tetanya itu 1 sama 2. Nah, kenapa bisa tiba-tiba kayak gini ya, kita tinggal masukin aja 1. 1 kan, kita masukin 1 ke sini, jadi 1 dikurang 3/4, 1 dikurang 3/4 berapa? Saat tetanya 1 dikurang 3/4 itu kan 1/4 kan, sama hasilnya seperti ini. Terus kita hitung lagi nih yang ini. Tinggal buktiin 1 dikali 3/4 pangkat 1, 3/4 kan, sama hasilnya seperti ini. Berarti terbukti untuk yang tetanya sama dengan 1. Saat 2 nih kita masukin 2. 9/16 berarti ya 9/16. 1 dikurang 9/16 itu kan, ini kan 7/16. Terus yang ini kan terbukti kan, yang ininya udah terbukti. Kita tinggal masukin yang ininya, apakah terbukti atau tidak, kan tetanya 2 kan, 2 dikali 6 maaf, 2 dikali 9/16 berarti kan ya. Ini kan bisa kita coret jadi 8, 9/8, terbukti. Sehingga, eee, terbukti bahwa hasil akhirnya itu adalah yang ini gitu bentuk sederhananya. Oke, mungkin, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.